Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kebenaran tentang Jiwa. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 yang berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, demikianlah keterangannya yang disampaikan. Tatkala ilmuwan menyelidiki lebih dalam lagi reaksi biokimia di dalam otak kita, gagasan tentang jiwa sebagai entitas yang terpisah menjadi semakin mencurigakan. Dan orang-orang, baik orang Kristen atau yang lainnya, yang mempercayai jiwa sebagai jaminan kehidupan kekal mendapati harapan mereka terancam. Francis Crick yang bersama James Watson menemukan helix ganda DNA 50 tahun yang lalu. Telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kesadaran, sebagian dengan tujuan menyangkal jiwa. Crick sekarang 86 tahun, mengklaim bahwa dia dan peneliti lainnya telah menemukan kelompok sel dari bagian belakang korteks ke bagian korteks frontal yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kesadaran dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia percaya bahwa suatu hari nanti umat manusia akan menerima bahwa konsep jiwa dan janji kehidupan kekal adalah sebuah tipuan. Sama seperti mereka sekarang menerima bahwa bumi tidak datar. Pernyataan ini sebagian benar dan sebagian salah. Benar bahwa konsep jiwa adalah satu penipuan. Hal ini tidak mempunyai dasar alkitabiah. Kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah makhluk utuh dengan tubuh, pikiran, dan napas terhubung secara tidak terpisahkan. Kisah penciptaan menegaskan realitas itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari tubuh tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Adam tidak menerima jiwa. Dia menjadi jiwa ketika dia menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Dan ketika nafas kehidupan itu berhenti saat dia mati, keberadaannya pun lenyap. Salah bahwa janji hidup kekal adalah tipuan. Jika janji tersebut bergantung pada jiwa yang abadi, sebuah gagasan yang berasal dari filsafat Yunani zaman kuno, itu merupakan kebohongan yang kejam. Tetapi itu tidaklah demikian. Itu muncul dari Yesus Kristus, penakluk dosa dan kubur. Dia yang mati di Kalvari, tetapi yang hidup selama-lamanya dan yang meyakinkan kita. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Kebangkitan itu sendiri merupakan gagasan di luar nalar manusia. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang berlanjut melampaui kubur. Namun dalam ingatan Tuhan tidak ada yang hilang. Kita tidur, aman dalam Dia. Dan pada saat kembalinya Tuhan kita bangkit dari kematian sebagai makhluk ciptaan baru, dengan tubuh baru tetapi dengan kita yang lama yang dimasukkan ke dalamnya oleh sentuhan dari seorang ayah yang penuh kasih. Ide ini memperluas pikiran kita. Itu akan memperluas iman oleh karena satu fakta saja, Yesus melakukannya. Dia mati dan bangkit kembali, dan begitu juga dengan kita. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu akan kebangkitan dan kehidupan manusia seutuhnya selamanya bersama-Mu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada yang beranggapan ketika orang mati, maka jiwanya akan melayang-layang di udara, bahkan bisa melakukan banyak hal. Atau juga ada yang berpendangan bahwa jiwa itu akan langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, ini bukanlah alkitabiah. Alkitab mengatakan rumus manusia adalah ketika tanah yang dibentuk oleh Tuhan lalu ditambahkan dengan nafas, barulah menjadi satu jiwa yang hidup. Tapi ketika nafas itu ditarik oleh Tuhan, tidak ada lagi jiwa. Itulah sebabnya inilah kebenaran yang dimiliki oleh firman Tuhan. Yang kedua, bahwa janji hidup kekal itu adalah benar adanya. Suatu saat ketika seseorang yang percaya kepada Yesus, ketika dia harus menghadapi kematian, dia dapat bangkit kembali, hidup kembali. Dan hidupnya itu tidak akan mati untuk berikutnya, tetapi hidup selamanya. Namun dengan syarat, dia percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan kekal. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.